Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnanishwa Nazifa dengan NPM 233010116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi memenuhi ruang digital. Yang pertama itu ada menunjukkan sikap cerdas di era global. Nah, di mana itu ada kontribusi positif di ruang digital serta bagian dari gerakan memenuhi ruang digital. Nah, kontribusi positif di ruang digital ini kita sebagai masyarakat kita sebagai masyarakat itu tentunya harus memberikan hal yang positif gitu di dalam menggunakan digital agar kita dapat menjadi bagian dari gerakan memenuhi ruang digital. Lalu yang berikutnya ini adalah latar belakang, di mana itu menjelaskan mengenai perkembangan teknologi membuat dunia semakin terbuka. Kayak seiring berjalannya waktu itu, teknologi tentunya terus berkembang, di mana semakin semakin banyak gitu ya kayak AI yang sekarang udah canggih, terus sosmed-sosmed yang makin harinya em, mengalami update itu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini, dunia itu semakin luas untuk mencari informasi ataupun hal lainnya. Yang kedua itu media sosial jadi ruang utama berinteraksi, di mana media sosial itu tentunya pasti banyak digunakan oleh masyarakat. Entah itu untuk mencari sesuatu, untuk menjadi ruang interaksi, karena banyak seperti konten-konten atau hal lain yang biasanya masyarakat itu banyak memberikan komentar terhadap konten tersebut. Lalu yang terakhir itu ada sikap pengguna menentukan kualitas ruang digital. Nah, ini tuh sangat betul ya karena dari kita sebagai penggunanya menggunakan digital. Jika kita menggunakan digital sebaik mungkin, maka kualitas pun akan kualitas dari ruang digital pun akan baik gitu, tidak akan memberikan kesan yang buruk atau memberikan pengaruh yang buruk bagi orang lain. Namun sebaliknya, jika kita sebagai pengguna dalam menggunakan nih si ruang digital ini, tapi kita menggunakannya tidak baik, malah kayak digunakan sembarangan, kualitas dari ruang digital ini pun akan buruk, di mana orang-orang yang menggunakan digital yang lain pun akan mengalami hal yang negatif dari suatu digital yang sedang digunakan. Lalu yang berikutnya, apa itu sikap cerdas di era global? Nah, sikap cerdas di era global ini tuh yang pertama, kita tuh mampu berpikir secara kritis terhadap informasi. Jadi tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima. Lalu yang kedua, tidak mudah terpengaruh hoax. Gimana sih caranya biar tidak mudah terpengaruh hoax? Yaitu dengan cara mencari lebih detail gitu tentang informasi yang diberikan. Jadi jangan langsung kayak ada informasi ini tiba-tiba kita langsung oh iya, jangan gitu. Jadi lebih baik kita itu harus mencari tahu lebih lanjut gimana tentang informasi itu. Lalu yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat dan budaya. Dari tentunya gitu ya di dunia digital itu ba- memiliki banyak perbedaan pendapat serta budaya, sehingga kita tuh harus saling menghargai agar tidak terpecah belah antara masyarakat. Yang berikutnya ada tantangan di ruang digital, di mana yang pertama itu banyak berita palsu dan informasi yang menyesatkan. Karena sekarang itu mudah untuk menyebarkan informasi dan biasanya orang-orang itu hanya ingin cepat untuk terkenal saja sehingga banyak gitu orang-orang jahat yang menggunakan digital untuk menyebarkan informasi yang palsu gitu. Apalagi bisa sampai menyesatkan dan membuat kericuhan. Nah, itu salah satu tantangan di ruang digital. Lalu yang kedua ada ujaran kebencian di media sosial. Ketika seseorang membuat konten ataupun memberikan manfaat gitu ya, kadang banyak orang juga yang tidak menyukainya. Sehingga bukannya
diam saja, melainkan malah memberikan kebencian di konten tersebut. Nah, yang terakhir, konten negatif yang mudah menyebar. Ini tuh menjadi algoritma dari sebuah media sosial di mana konten yang negatif itu biasanya akan lebih mudah tersebar dibanding konten yang negatif. Lalu yang berikutnya ada gerakan memenuhi ruang digital. Ini tuh gerakan itu yang pertama untuk mengajak masyarakat mengisi ruang digital dengan hal yang positif. Nah, lalu yang kedua ada mendorong etika dan tanggung jawab bermedia sosial, di mana itu kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan baik. Yang terakhir, membangun lingkungan digital yang sehat. Nah, ini ada contoh sikap cerdas di media sosial, di mana yang pertama, kita tuh harus mengecek kebenaran informasi sebelum dibagikan atau di-share, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara informasi yang disebarkan. Lalu yang berikutnya ada menggunakan bahasa yang sopan, dan yang terakhir, tidak ikut menyebarkan konten yang bersifat atau mengandung provokatif. Lalu berikutnya ada bentuk kontribusi positif, di mana caranya tuh kita membagikan konten yang edukatif. Jadi lebih banyak membagikan konten edukatifnya agar di media sosial itu lebih banyak konten yang bersifat positif dibandingkan negatifnya. Lalu yang kedua, memberikan komentar yang membangun. Ketika kita melihat satu konten atau apapun, kita harus memberikan komentar yang baik. Atau kalaupun memang tidak ingin memberikan komentar, ya lebih baik diam saja gitu daripada harus memberikan komentar yang negatif. Yang terakhir, kita harus mendukung kampanye positif di media sosial. Nah, itu ya jangan sampai membuat kericuhan di media sosial. Lalu ada peran mahasiswa menjadi, jadi itu peran mahasiswa dalam gerakan memenuhi, ini yang tadi kan nih, memenuhi ruang digital ini. Nah, gimana sih peran mahasiswa itu? Yang pertama, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak, menggunakan media sosial sebaik mungkin, dan memilih mana yang baik, mana yang salah. Yang berikutnya adalah menggunakan digital untuk hal yang produktif. Jangan membuang-buang waktu hanya untuk menggunakan digital. Yang terakhir, menjadi contoh yang baik di lingkungan sekitar. Menggunakan digital ini untuk menjadikan kita sebagai contoh yang baik di lingkungan sekitar kita. Nah, apa sih dampak positif dari ruang digital ini? Yang pertama, ruang digital menjadi lebih nyaman jika kita melakukan gerakan dan jika kita melakukan gerakan memenuhi ruang digital ini, yang pertama, ruang digital itu kita menjadi lebih nyaman. Terus, diskusi online itu lebih berkualitas karena banyak informasi, karena banyak orang yang bisa berpendapat di digital ini atau di media sosial. Nah, yang terakhir itu memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Dengan berbanyaknya perbedaan, tapi kita dijadikan satu dalam suatu digital gitu, era digital ini. Nah, kesimpulan dari materi ini, yang pertama, sikap cerdas sangat penting di era global. Lalu yang kedua, media digital harus dimanfaatkan secara positif agar tidak terjadi kericuhan. Yang terakhir, hashtag memenuhi ruang digital ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi untuk bisa menjalankan, memenuhi ruang digital ini, kita harus bekerja sama secara bersama-sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.